Hai, balik lagi di channel gua. Jadi udah lama gua nggak bikin video karena dari kemarin-kemarin itu gue sibuk banget bikin lagi ada banyak kerjaan baru dan gue lagi ada project baru jadinya butuh banyak waktu untuk ya setting-setting belajar segala macam. Jadinya gua nggak sempat bikin video. Nah, di video kali ini gue pengen kasih tahu karena kemarin di video yang akseleran itu banyak banget nih yang komen. Kak gimana lanjutannya dari yang gagal bayar, terus yang nggak ketagih dan segala macamnya. Terus untung nggak sih kalau pakai akseleran, benefitnya apa? Nah, jadi buat kalian yang udah komen, yang udah nonton, thank you banget. Gue nggak nyangka sih videonya bakal sampai banyak banget yang nonton. Terus juga udah ada yang daftar, karena ada yang pakai kode referral gue, jadi gue tahu. eh Mantap, lanjutkan lagi pendanaannya supaya duit kalian bisa makin berkembang lagi kan. Jadi untuk yang pertama, gue pengen kasih tahu dulu yang untuk terlambat nih. Jadi di akun gue ini sekarang ada 3 yang terlambat. Jadi kalian bisa lihat di gambar sini, gue kasih gambarnya. Nah itu ada yang telat 13 hari, ada yang telat 88 hari. Dan itu lumayan, apa ya, lumayan gede sih duitnya. Satu itu 530.000, lagi 398. Nah, gimana kelanjutannya dari si yang terlambat ini? Jadi ada email. Nah, ini email dari Akseleran. Jadi bagi kalian yang mungkin pinjaman kalian itu bermasalah, mungkin itu terlambat atau apa, pasti si Akseleran tuh bakal emailin kalian. Nah, jadi di email ini dia bakal kasih tahu si peminjamnya itu dia tuh lagi ada masalah apa. Contoh di kasus gue ini, katanya dia itu lagi narik bayaran-bayaran. Makanya dia belum bisa bayar ke debitur-debiturnya, kayak gitu. Terus dia juga bilang kalau misalkan pinjaman ini tuh punya agunan atau punya jaminan berupa kontrak sama invoice. Jadi itu bisa dijual nantinya, terus bisa dibalikin ke dana-dana peminjam, kayak gitu. Kalau yang dari kasus-kasus gue sih ada beberapa juga yang terlambat, terus udah lunas juga. Jadi waktu pas terlambat itu, mereka kayak jualin aset-asetnya, entah itu tanah, barang-barang, atau kayak invoice-invoice yang belum ketagih, nanti ditagih-tagihin kayak gitu. Dan itu lumayan makan waktu, lumayan lama. Kayak yang sekarang ini kan gue udah 88 hari, 86 hari. Ya mungkin nggak tahu bisa sampai lebih atau besok udah kelar, bisa jadi kayak gitu. Terus kalau misalkan udah dijual asetnya, pinjamannya segala macem, masih belum selesai bayar, gimana? Itu nanti masuknya ke yang tak tertagih. Jadi kalian bisa lihat di sini, gue nih ada satu nih yang gak ketagih. Seingat gue ini pinjamannya tuh sekitar 1 juta dulu. Gue kasih pinjam tuh 1 juta. Terus dia tuh entah itu bangkrut atau apa, jadi dia nggak bisa bayar pinjamannya. Jadi dia jual-jualin semuanya, terus abis itu masih ada sisa duit 19.000. Tapi 19.000 ini menurut gue udah ketutup dari bunga yang dia bayar. Jadi nggak untung dan juga nggak rugi. Walaupun secara tulisan terlihat rugi 19.000, tapi kita tuh nggak untung nggak rugi karena udah ada bunganya yang sebelum-sebelumnya dibayar kayak gitu. Nah untuk yang nggak ketagih ini sih lebih ke arah ya kita mesti pinter-pinter buat taruh-taruh duit kita. Makanya kemarin itu gue kasih tahu gimana caranya baca dari pengalaman-pengalaman pinjaman-pinjaman historinya dari si perusahaan itu. Supaya kita tahu dia tuh ada yang terlambat berapa biji, yang nggak ketagih berapa biji, kayak gitu-gitu. Nah, terus ada juga yang nanya, kayak misalkan, untungnya apa sih kalau misalkan kita tuh taruh duit atau investasi di akseleran? Nah, menurut gue itu investasi itu nggak nggak bisa dipastiin benefitnya tuh apa aja, karena ada baiknya ada buruknya juga. Yang pasti kita harus tahu resiko-resikonya dari tiap investasi yang mau kita taruh duitnya. Contoh kalau di akseleran itu kalian bisa pilih yang rate-nya itu A, B, atau C, atau apa lagi ya. Nah, kalau A, B, C itu kalian kan pasti yang semakin tinggi rate-nya, bukan semakin tinggi rate-nya, semakin bagus rate-nya,
maka bunganya semakin kecil karena potensi terlambat bayarnya itu semakin kecil atau gagal bayarnya semakin kecil. Nah, di sini kalian tentuin resikonya itu kalian mau yang tinggi atau mau yang rendah kayak gitu. Terus ada juga yang nanya kalau misalkan gue udah taruh duit terus nanti pas gue taruh ternyata semuanya gagal bayar gimana? Menurut gue itu pentingnya diversifikasi. Jadi kalau misalkan kalian punya duit itu, anggap kayak gue taruh 4 juta. Gue tuh nggak taruh 4 jutanya semua tuh di satu pinjaman, tapi gue sebar ke 20 pinjaman. Jadi 20 pinjaman itu gue taruh setiap pinjaman itu 200.000. Karena gue belajar dari pengalaman, yang kemarin-kemarin itu gue pernah taruh yang 1 juta tadi, yang gak ketagih. Dari situ gue baru belajar, ternyata gak boleh nih langsung taruh satu duit gede tuh di satu tempat. Jadi kalian harus pecah-pecah, kayak gitu. Anggapannya kalau kalian punya beli telur, terus kalian mau bawa pulang, jangan pernah taruh satu telur itu di satu keranjang. Karena kalau kalian kenapa-napa, pas kalian jatuh atau apa di satu keranjang itu, telurnya pecah semua. Tapi kalau kalian taruh di 2 keranjang, mungkin jatuh yang cuma setengahnya masih ada. Kayak gitu. Itu teori apa ya? Gue pernah baca, tapi gue lupa itu siapa yang ngomong. Tapi intinya gitulah. Pokoknya jangan pernah taruh satu duit di satu tempat. Jadi harus dipisah-pisahin. Makanya itu diversifikasi itu penting kayak gitu. Dan kalau dari gue sendiri, gue taruh di setiap pinjaman itu 200.000 karena gue masih belum taruh duitnya terlalu banyak juga. Mungkin nanti kalau udah lebih banyak lagi, gue taruhnya lebih tinggi, bisa 300.000 atau 400.000 per bit, kayak gitu. Jadi gitu sih. Dan kesimpulannya adalah kalau kalian taruh duit di sini dan ada terlambat, dari pihak akselerannya bakal proaktif, dia bakal tanya ke peminjamnya ada kendala apa, dia nggak bisa bayar, terus tagihan-tagihan atau jaminan-jaminan yang dia taruh itu bisa dijualnya apa aja, berapa duit, bisa dijual kapan, kayak gitu-gitu bakal diurus sama si akseleran. Jadi kita sebagai debitur, kita sebagai si peminjam merasa lebih aman lah. Menurut gue sih kayak gitu. Mungkin segitu aja buat si akseleran, karena akseleran ini yang gue baru pernah ngalamin terlambat bayar. Kalau di Coinworks gue belum pernah dapat terlambat bayar sih, kayak gitu. Ya, segitu sih kalau akseleran kayak gitu. Mungkin segitu aja buat video kali ini, karena gue cuma pengen ceritain doang gimana caranya si akseleran ini menanggapi ada yang terlambat sama benefit atau untung rugi dari masuk ke investasi P2P lending lah ya. Ya, kalian coba rewind lagi ya kayak tadi. Mungkin itu ya buat video kali ini. Gue gak tau sih mau ngomongin apa lagi. Gue masih ada utang 1 tentang isi cash. Nanti mungkin gue bakal bikin kalau gue udah ada sempet waktunya, karena gue lagi hektik banget kerjaan di kantor, jadi rada-rada gak sempet kayak gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.